Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Semoga kita selalu disehatkan, senantiasa disehatkan oleh Allah SWT. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, alhamdulillah ya, hadir semua ya. Sebelum kita ke pembelajaran, mari kita terlebih dahulu untuk pemanasan ya, senam otak. Bisa kalian duduk dulu ya, boleh duduk. Sambil duduk aja. Pertama, tangan kalian dua gini, rapatkan. Nah, kemudian kalian selang-seling ke depan ke belakang gini ya, gini, ke depan ke belakang. Ya, gitu. Udah seperti itu. Coba gini. Gini ya, gini. Nah, sekarang mulai dari jempol dulu. Nah, kita diputar ke depan. Terus ke belakang. Kemudian jari telunjuk ke belakang. Lalu jari tengah ke belakang. Ya, mudah ya. Kemudian jari ini, jari manis, silakan. Ke belakang. Yang terakhir jari kelingking, silakan. Udah ke belakang. Nah, sekarang satu lagi ada ya. Coba berdiri, anak-anak. Coba tangan kanan dulu, ya, diputar ke depan. Tangan kanan dulu. Udah, kemudian tangan kiri. Tangan kirinya ke belakang ya. Coba berbarengan, kalau bisa berbarengan. Coba harus minimal 10 detik lah, jangan lama-lama. Bisa enggak. Diganti yang kiri ke depan, yang kanan ke belakang. Coba. Coba ada yang bisa enggak? Agung kok gini? Itu kamu kok gini ke belakang semua, Agung? Ke depan satu, ke belakang satu. Bebas ya mau yang kiri atau yang kanan, ke depan ke belakangnya. Jangan ke depan semua, jangan ke belakang semua. Gini nih, lihat tuh, ya. Atau gini tuh. Coba ada yang bisa belum? Udah ya, mungkin ya. Nanti latihan lagi di rumah ya. Silahkan. Jadi sebelum masuk ke pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, dipimpin oleh KM. Silahkan Rian, pimpin doa. Doa dimulai. Selesai. Dalam pembelajaran hari ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang kelangkaan ya. Mungkin kalian sudah pernah belajar sebelumnya di SMP, karena ada materinya ya, kelangkaan. Nah, sekarang sebelum ke materi, Bapak ada sedikit video pendek ya mengenai tentang kelangkaan. Ini PWT. Ini video nak. Bentar ya, videonya masih ada di HP, di laptopin.
Nah, mari kita tonton sama-sama ya. Jika jumlah kebutuhan lebih besar daripada alat pemuas kebutuhan yang tersedia. Di suatu supermarket, ada 5 orang ibu yang akan membeli susu untuk kebutuhan keluarganya. Namun, susu yang tersedia hanya 3 buah saja. Itu artinya, ada 2 orang ibu yang tidak bisa membeli susu untuk keperluan keluarganya. Yang dimaksud dengan kelangkaan. Kelangkaan adalah suatu kondisi di mana ketersediaan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan manusia tersebut. Dengan demikian, kelangkaan timbul karena jumlah kebutuhan manusia lebih banyak daripada jumlah alat pemuas kebutuhannya. Untuk mendapatkan sumber daya ekonomi yang langka tersebut diperlukan pengorbanan, misalnya waktu, tenaga, dan uang. Lalu, faktor apa saja yang menjadi penyebab kelangkaan? 1. Terbatasnya jumlah sumber daya dan alat pemuas kebutuhan. 2. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. 3. Keterbatasan manusia untuk mengelola sumber daya alam. 4. Peningkatan kebutuhan manusia yang melebihi kemampuan penyediaan sarana kebutuhan. Apa saja sumber daya yang langka? 1. Sumber daya alam, yaitu segala kebutuhan yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam jumlahnya terbatas, sehingga dalam pemanfaatannya harus bijak dan tetap dilestarikan agar tidak terjadi kepunahan. Kepunahan mengakibatkan kelangkaan sumber daya alam serta mengganggu kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam dibedakan menjadi 2 jenis. Sumber daya alam biotik atau hayati berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan dan tumbuhan. Kemudian, sumber daya alam abiotik atau non-hayati berupa benda mati, contohnya air, tanah, berat tambang. 2. Sumber daya manusia atau SDM, yaitu sumber daya yang dapat dimanfaatkan dari potensi yang dimiliki manusia, meliputi tenaga fisik, kemampuan berpikir, kemampuan memimpin, serta kemampuan mengelola dan melestarikan sumber daya alam. Kelangkaan sumber daya manusia dapat berupa secara kuantitas atau dalam jumlah secara fisik, dan kelangkaan secara kualitas atau dalam bentuk kemampuan berpikir. 3. Sumber daya modal, yaitu
Semua jenis kekayaan yang digunakan dalam kegiatan produksi yang dapat berupa uang, barang, ataupun kemampuan. Di negara-negara tertentu, kemajuan ekonominya lambat karena kekurangan barang modal. Banyak proyek pembangunan yang tertunda karena terbatasnya modal. Jadi, kelangkaan modal bukan berarti modal yang ada sedikit, melainkan ketidakseimbangan kebutuhan modal dengan jumlah modal yang tersedia. 4. Sumber daya kewirausahaan, yakni sumber daya yang digunakan untuk mengelola sumber daya alam, manusia, dan modal dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Lalu, bagaimana upaya kita untuk mengatasi kelangkaan ya? 1. Meningkatkan sumber daya manusia dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya yang ada. 2. Berlaku arif dan bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya sehingga dapat bertindak secara efektif dan efisien. 3. Memproduksi barang-barang yang baru dengan alat produksi yang telah ada. 4. Mengganti alat pemenuhan kebutuhan yang jumlahnya sedikit atau harganya mahal. 5. Menyusun skala prioritas kebutuhan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, mungkin cukup sampai situ ya videonya. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak dimengerti, silahkan dalam video tersebut. Sudah mengerti ya? Apa itu kelangkaan, apa faktor penyebabnya, dan yang terakhir tadi ada apa poin-poinnya? Apa? Macam-macam itu ya, macam-macam sumber dayanya. Dan jadi dalam pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan metode pembelajaran PBI atau Problem Based Introduction. Nanti ada tugas kelompok ya, tadi kasus gitu. Jadi akan dibagi kelompok dulu menjadi 2 kelompok saja ya. Boleh ini ke sini 1 dan 3 ya berarti. Langsung saja ke ada materi sedikit ya dari Bapak tentang kelangkaan. Sausi. Nah, kelangkaan. Pertama, memahami permasalahan ekonomi dalam kaitannya dengan kebutuhan manusia, kelangkaan standar kompetensinya ya. Ada kompetensi dasar, mendeskripsikan berbagai sumber ekonomi yang langka dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Indikatornya, jadi siswa bisa mendeskripsikan pengertian kelangkaan ya, bisa mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab kelangkaan dan mengidentifikasikan pengalokasian sumber daya yang mendatangkan manfaat bagi rakyat banyak. Nanti masalah ekonomi ya bisa dibaca ya. Ini sama saja seperti video yang tadi, mungkin ini sedikit pelengkapnya. Nah, ada gambar di sini. Ya, ada gambar langka di sana dan ada menyebabkan yang ke atas tanda panah ada alokasi produksi terbatas. Gitu. Jadi bila ada kelangkaan barang langka atau makanan mungkin dapat menyebabkan produksi yang terbatas ya. Dikarenakan apa? Di sana ada SDA atau sumber daya alam yang terbatas. Kemudian karena rusaknya sumber daya alam akibat ulah manusia itu sendiri ya,
Terus terbatasnya kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya alam. Dan terakhir karena kebutuhan manusia meningkat dengan cepat ya. Nah, ini pengertian langkahnya. Di langkah itu ada kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan semua kebutuhan kita. Ya, faktor penyebabnya seperti dalam video sama saja ya. Karena keterbatasan kemampuan manusia. Jadi meskipun sumber daya alamnya juga kaya, ya seperti kan Indonesia sumber daya alamnya melimpah gitu. Tapi sumber daya manusianya mungkin tidak tinggi gitu. Jadi ya bisa menjadi penyebab kelangkaan juga gitu. Nah, yang terakhir ini ada diskusi kelompok ya. Tuh. Bisa dibaca. Jadi sebagian orang berpikir bahwa ketika seseorang memiliki kekayaan yang luar biasa melimpah, dia dapat memuaskan semua kebutuhannya dan tidak akan menghadapi masalah kelangkaan. Apapun dapat dia beli, apapun dapat dia miliki. Benarkah demikian? Nah, kemudian apakah seorang milioner dapat mengalami kelangkaan? Nah, ini diskusikanlah dengan kelompok kalian masing-masing ya. Kemudian nanti maju untuk presentasi ya perwakilannya. Kemudian Bapak ada soal tambahan terkait materi ini ya. Silahkan diskusikan. Jadi ada dua pertanyaan yang harus didiskusikan. Ya, nanti maju ya. Sekarang diskusikan dulu. Bapak akan kasih waktu 10 menit saja, cukup ya anak-anak? Gimana? Cukup ya, silakan. Oke anak-anak, sudah 10 menit ya. Silakan hasil diskusinya. Untuk perwakilan kelompok, silakan satu saja ya untuk maju ke depan. Silakan. Kelompok ini. Jadi Putri ya. Silakan maju. Sama yang itu ya. Ini dibaca dulu Pak, soalnya. Mau itu dulu atau mau itu dulu bebas. Saya di sini akan memaparkan hasil diskusi kelompok saya, yang mana tadi apakah seorang miliarder dapat mengalami kelangkaan. Nah, hasil diskusi pada kelompok kami itu di setiap negara pasti pernah mengalami kelangkaan. Begitupun di Indonesia, meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi Indonesia pernah mengalami kelangkaan. Eta mana pertanyaan kedua? Ya nu kayak ini mana PA sih. Nah, WA sih nah. Kajian. Ini tentang milioner. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok saya, yaitu yang tadi, apakah seorang miliarder dapat mengalami kelangkaan? Bisa saja, contohnya jadi jika miliarder tersebut terus bekerja, maka ia akan dihadapkan pada kelangkaan waktu santai dan beristirahat sehingga akan mengganggu aktivitas hidupnya. Jadi gimana? Milioner juga bisa mengalami kelangkaan ya? Nah, jadi kelangkaan waktu ya, karena dia kan terus bekerja ya, karena seorang milioner kan terus bekerja mungkin sampai tidak ada waktu untuk istirahat yang cukup gitu ya. Atau mungkin ada satu lagi ya, apabila seorang milioner kan misalnya dia mempunyai penyakit ya, misalnya penyakitnya itu kronis atau bisa dibilang penyakit jantung misalnya ya, dan dia juga kata dokter memerlukan transplantasi jantung gitu dari orang lain misalnya, atau siapa saja gitu. Nah kan
tidak ada banyak orang yang cukup untuk yang mau gitu ya, yang mau untuk mentransplantasikan jantungnya. Karena ya bisa dikatakan itu juga langka ya, orang yang mau juga gitu. Ya contohnya seperti itu juga bisa. Banyak ya, mungkin ada juga ginjal atau organ-organ lainnya mungkin yang langka untuk ditransplantasikan gitu. Ya seperti itu contohnya. Kemudian yang satu lagi yang di kertas, pertanyaannya di kertas. Di setiap negara pasti telah mengalami kelangkaan, begitupun di Indonesia. Jadi meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, tetapi Indonesia pernah mengalami kelangkaan, bahkan beberapa kali. Nah, diantaranya yaitu kelangkaan yang terjadi di Indonesia, dan faktor penyebabnya itu adalah minyak goreng. Faktor penyebabnya gimana? Kan minyak goreng ya. Faktor penyebabnya apa tadi? Faktor penyebabnya itu karena meningkatnya harga kelapa sawit dunia. CPO memiliki dampak negatif dan beberapa kelebihan terhadap harga minyak goreng sebagai komoditas surplus. Yang kedua yaitu menimbun yang dilakukan oknum tidak bertanggung jawab, dan yang ketiga itu terbatasnya produk kelapa sawit. Jadi waktu dulu pernah ya Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng ya, pas maraknya COVID dulu ya, sangat sulit untuk dicari minyak goreng, dan harganya juga meskipun ada akan mahal ya karena langka gitu. Dan ada banyak lagi yang terjadi kelangkaan yang pernah terjadi di Indonesia, seperti BBM mungkin pernah, atau daging sapi dan lain-lainnya ya pernah. Ya sekian ya, cukup. Baik, cukup sekian pemaparan hasil diskusi kelompok. Kami kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih kepada Putri dari kelompok 1 ya yang memaparkan. Mungkin hasil diskusinya dikumpulkan saja ya. Stop. Ya terima kasih. Sebelum Bapak tutup, apakah ada pertanyaan lagi mengenai kasus ini? Atau ada yang mau menambahkan dari presentasi Putri? Gimana anak-anak? Sudah cukup jelas? Tidak? Sudah ya? Cukup jelas ya pertanyaannya. Ya, kalau begitu sebelum Bapak akhiri, Bapak ingin ada yang menyimpulkan dari siswa terkait pembelajaran kali ini ya mengenai kelangkaan. Silakan. Siapa saja yang mau menyampaikan kesimpulannya, silakan. Ulan. Jadi materi hari ini yaitu kelangkaan. Kelangkaan merupakan kebutuhan yang lebih banyak daripada barang. Adapun faktor-faktor kelangkaan ada 4, dan macam-macam sumber daya ada 3. Yang pertama sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Iya. Ya, terima kasih kepada Ulannya yang sudah menyimpulkan terkait materi kali ini. Apakah ada yang lagi mau menambahkan? Ada lagi yang menambahkan dari kesimpulan Ulan? Agung? Ya, Pak. Silakan. Jadi kelangkaan itu adalah benda pemuas kebutuhan yang diperoleh secara terbatas dan memerlukan perjuangan untuk pendapatannya. Sedangkan untuk kebutuhan itu sendiri adalah sesuatu yang penting yang harus diperoleh oleh manusia tanpa keterbatasan. Contohnya pakaian dan makanan. Iya, seperti itu ya. Mungkin untuk materi pembelajaran kali ini cukupkan sekian lah ya. Sebelum ditutup, Bapak ingin membacakan bersama-sama membacakan hamdalah. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.